Perkenalkan saya Fernando Bagas Pratama selaku moderator dari kelompok 7. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu. Di antaranya, manajemen mutu terpadu adalah sistem atau konsep manajemen dalam upaya meningkatkan mutu dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan menciptakan mutu yang konstan melalui berbagai aspek dan kegiatan organisasi secara melakukan perbaikan terus-menerus baik dalam produk manusia, produk, proses, dan lingkungan. Jadi, manajemen mutu terpadu adalah suatu manajemen yang dimana sistem dari beberapa sistem yang selalu dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Di sini saya ingin bahas mengenai statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkadang di dalam suatu sampel dari populasi itu. Nah, metode statistik memainkan peranan penting dalam jaminan kualitas. Metode statistik itu memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian, serta evaluasinya. Informasi di dalam data itu digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses pembuatan. Nah, lalu lagi pula statistik adalah bahasa yang digunakan oleh insinyur, pengembangan, pembuatan, pengusahaan, manajemen, dan komponen-komponen fungsional bisnis yang lain untuk berkomunikasi tentang kualitas. Untuk menjamin proses produksi dalam kondisi baik dan stabil atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dan hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Hal ini disebut dengan Statistical Process Control atau SPC. Di sini ada 7 tools atau sebuah alat untuk manajemen mutu terpadu. Yang pertama ada lembar pengamatan atau check sheet. Yang kedua stratifikasi atau rancang. Yang ketiga histogram. Yang keempat diagram standar atau scatter diagram. Yang kelima grafik kendali atau control chart. Atau yang keenam diagram Pareto. Yang ketujuh diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Nah, untuk penjelasannya di next slide. Baik, selanjutnya yaitu ada lembar pengamatan atau disebut juga dengan worksheet. Lembar pengamatan adalah lembar yang digunakan untuk mencatat data produk, termasuk juga waktu perawatan, permasalahan yang dicari, dan jumlah cacat pada setiap permasalahannya. Yang kedua yaitu ada stratifikasi atau rancang. Stratifikasi adalah suatu upaya untuk mengurai atau mengklasifikasi persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atas menjadi unsur-unsur tunggal dari persoalan. Kemudian ada histogram. Histogram adalah diagram data yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal sebagai distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-bagi menjadi kelas-kelas. Pada histogram frekuensi, sumbu X menunjukkan nilai pengamatan dari tiap kelas. Histogram dapat berbentuk normal atau berbentuk seperti lonceng yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya. Bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya, tetapi kebanyakan datanya berada pada batas atas atau bawah. Kemudian ada fungsi histogram. Yang pertama, menentukan apakah suatu produk dapat diterima atau tidak. Kemudian menentukan apakah proses produk sesuai atau belum. Dan yang terakhir, menentukan apakah diperlukan langkah-langkah perbaikan. Baik, selanjutnya itu ada grafik kendali atau control chart. Grafik kendali atau control chart adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai proses yang terkendali. Grafik kendali terkadang disebut dengan Shewhart Control Chart karena grafik ini pertama kali dibuat oleh Walter Shewhart. Sebagai contoh, karakteristik kualitas adalah panjang rata-rata, diameter rata-rata, dan waktu pelayanan rata-rata. Semua karakteristik tersebut dinamakan variabel di mana nilai numeriknya dapat diketahui.
Sedangkan atribut adalah karakteristik kualitas yang ditunjukkan dengan jumlah produk cacat, jumlah ketidaksesuaian dalam satu unit, serta jumlah cacat per unit. Dapat 3 garis pada grafik pengendali, upper limit atau batas pengendali atas, dan lower limit control atau batas pengendali bawah digunakan untuk membuat keputusan mengenai proses. Selanjutnya itu ada grafik Pareto. Diagram Pareto pertama kali dikenalkan oleh Alberto Pareto dan digunakan pertama kali oleh Joseph Juran. Fungsi dari diagram Pareto tersebut adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas. Diagram ini menunjukkan seberapa besar frekuensi berbagai macam tipe permasalahan yang terjadi dengan dasar masalah pada sumbu dan jumlah atau frekuensi kejadian pada sumbu Y. Kategori masalah diidentifikasi sebagai masalah utama dan masalah yang tidak penting. Prinsip Pareto adalah 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebab. Prinsip Pareto ini sangat penting karena prinsip ini mengidentifikasi kontribusi terbesar dari variasi proses yang menyebabkan performa yang jelek seperti cacat. Selanjutnya diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat juga disebut Ishikawa diagram karena diagram ini diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Diagram ini terdiri dari sebuah panah horizontal yang panjang dengan deskripsi masalah. Penyebab menjawab masalah digambarkan dengan garis radial dari garis panah yang menunjukkan masalah. Kegunaan dari diagram sebab akibat adalah menganalisis sebab dan akibat suatu masalah, menentukan penyebab permasalahan. Yang ketiga, menyediakan tampilan yang jelas untuk mengetahui sumber-sumber variasi. Selanjutnya, 7 ada diagram sebar atau scatter diagram. Scatter diagram adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel. Apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Pada sumbu X terdapat nilai dari variabel independen, sedangkan pada sumbu Y menunjukkan nilai dari variabel dependen.